Biasanya bubur ayam, kali ini bubur ikan. Mau tahu cara bikinnya? Tapi temanin aku ke pasar dulu ya. Kita beli bahan untuk bikin bubur ikannya. Karena ini masih jam 6 pagi, jadi aku nggak sempat sarapan di rumah. Aku mau sarapan dulu di sini. Kali ini kita sarapan dengan apa ya? Coba tebak. Ada adonan tepung yang dipipih-pipihkan, kemudian ditekan-tekan, setelah itu dipanggang. Sampai di sini ada yang tahu ini apa? Sepertinya ini donat. Tentu bukan. Dan inilah dia penampakannya. Biasanya dinikmati dengan kuah kari. Dan kali ini ada kari telur, kari ayam, dan kari daging. Terus sampai di sini ada yang tahu ini apa namanya? Ini adalah roti canai. Ya, roti canai yang sudah dimodifikasi dengan lidah kita, lidah Indonesia. Roti canai ini adalah makanan kesukaan si bocil. Kalau kalian pengen makan roti canai ini pas kebetulan datang di kota Pontianak, silahkan mampir. Tepatnya di seberang Mall Matahari di Pontianak. Dan roti canai ini sudah mulai jualan dari jam 6 pagi sampai habis. Kebetulan owner yang jualan ini juga orang Arab. Jadi rasanya ya 11-12 dengan roti canai di Arab lah ya. Hanya dimodifikasi dengan rempah-rempah Indonesia supaya masuk di lidah orang Pontianak. Karena ini masih pagi, maka ini adalah sarapan. Tapi kalau aku bilang ini bukan sarapan, ini makan berat. Dengan kuah santannya, roti canainya yang mengandung karbo, dan lauknya seperti telur, ayam, dan sapi. Wah, ini benar-benar bisa kenyang sampai ke malam hari ya. Ya, untuk kalian udah biasa makan roti canai, kalian tim roti canai yang suka langsung dicampur dengan kuahnya atau hanya dicocol seperti yang aku makan ini guys. Iya, karena biasanya ada yang suka dicocol-cocol aja seperti ini, ada juga yang suka langsung dicampur jadi satu. Dan seketika sarapan kami pun habis, sarapan pun selesai, akhirnya kami melanjutkan pergi ke pasar. Nah, ini adalah hari weekend, jadi pasar ramai. Ada sungai di tepi pasar agak meluap. Di sini aku mau cari ikan untuk bikin bubur ikan. Tiba-tiba udah di rumah aja nih. Ya, di sini aku beli timun, terong, kemudian kacang. Tidak lupa juga rempah khas Indonesia. Ya, bisa dibilang ini adalah rempah utama, bawang merah, bawang putih, jahe. Jeruk sambal ini lagi murah, 4.000 1 kilo. Jagung ini untuk campuran bubur. Ini dia ikan yang aku beli di pasar tadi. Ikan toman ukuran besar ini mau untuk bikin bubur ikan. Ikan bandeng ini mau aku bakar. Sebelum diolah, dicuci bersih dulu ikan-ikan ini. Tentunya dicuci di air yang mengalir. Dicuci bolak-balik sampai bersih. Setelah itu dipotong-potong sesuai selera supaya cepat matang ketika dimasukkan ke dalam bubur. Biasanya orang Cina yang suka jual bubur ikan. Mereka sangat suka bubur ikan. Ini dia daging ikannya sudah dipotong-potong. Kemudian dipisahkan daging dan tulang. Sebelumnya aku siapkan buburnya dulu biar lebih praktis dimasak pakai rice cooker. Masukkan terlebih dahulu rempah aromaterapi, daun salam dan serai. Beri garam dan penyedap rasa. Setelah dimasak di rice cooker tanpa menunggu lama, bubur ini cepat masaknya. Yang belum pernah coba, silahkan dicoba masak bubur pakai rice cooker. Selanjutnya masukkan jagung sebagai campuran bubur. Tadinya mau masukkan wortel, tapi pas dicari-cari wortel di belanjaanku kok nggak ada. Ya, akhirnya aku masukkan jagung aja. Oh ya, bubur ini juga dicampur dengan santan. Tadi nggak kerekot santannya, jadi rasanya lebih gurih. Dan menunggu buburnya masak sempurna, kita siapkan ikan untuk campurannya. Di sini aku masak ikannya terpisah dari buburnya. Ikan ini mau kita masak dengan rempah-rempah yang udah kita siapkan. Yang kita gunakan untuk bubur hanya daging ikannya saja. Setelah bumbunya dioseng dan sudah wangi, kita masukkan tulangan ikan sebagai kaldunya. Kalau tulangan ikan ini sudah matang, diangkat, kita ambil ikannya dan kita pisahkan. Setelah dipisahkan tulang dari kuah kaldu ikannya, kemudian kita masukkan daging ikan untuk campuran buburnya. Setelah selesai dicampurkan ke dalam bubur, dan ini dia bubur ikan toman. Sampai di sini dulu videonya, sampai bertemu di video berikutnya. Selamat mencoba.